Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Kembali saya mewakili tim dosen menjelaskan teknis pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila untuk sub CPMK 6 pekan ke-11. Nah, di sini ada diskusi, gitu ya, presentasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, di sini ada ruang untuk mengupload ya. Jadi silakan ada video-video silakan dibuat summary-nya eh lalu diupload di sini. Nah, nanti dosennya akan menilai. Ada ruang untuk mengumpul tugas, ada ruang untuk menilai. Di sini juga ada ruang bagi dosen, ada 4 poin. Tapi ini sekali lagi akumulasi antara pekan 10 dan 11. Ada 7 poin dan di sini dosen bisa memberikan penilaian 0 sampai 100. Nanti di rekap nilai di buku nilai akan melakukan konversi menjadi 7 poin. Nah, kita lihat di pekan ke-10 11 ini di foldernya di sini ada pekan ke-11. Nah, bisa di-download sekali lagi PDF-nya, bisa dipahami isinya. Nah, ini ada KM, ada KPT, ada pemateri, ada peserta. Nah, ini kelompok terakhir yang melakukan presentasi, kelompok 5. Nah, ini membuat makalah, PPT, dan presentasi. Nah, anggota kelompok 1 sampai 4. Nah, ini kelompok ya, jadi bukan anggota. Ini paper kelompok ini. Jadi bukan anggota sebenarnya, ini kelompok 1 sampai 4. Jadi eh, membuat paper kelompok. Jadi bukan paper individu ini kayaknya. Paper kelompok. Ada petunjuknya ya, silakan dibaca. Kemudian, nah ini, Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu tugasnya kelompok 5. Nah, nah ini kalau kita bicara paradigma ya, Thomas S. Kuhn, nah, itu yang kemudian bicara bahwa bicara paradigma itu bicara mengenai sumber nilai, pola pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari sebuah perkembangan, perubahan serta proses pembangunan. Nah, ini em, kita mau lihat bagaimana landasan pembangunan itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan untuk melihat pembangunan berkelanjutan. Jadi ada 17 kan isu di pembangunan berkelanjutan itu. Nah, nanti kelompok 1 dan 2 itu bicara mengenai kemiskinan dan ekonomi. Nah, itu papernya ya, dan itu bisa menjadi pilihan bagi kelompok materi untuk memperdalamnya. Nanti kelompok 3 dan 4 itu bicara mengenai pendidikan dan kesetaraan gender perempuan. Nah, bagaimana Anda melihat itu masalah itu dalam konteks Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Ya, tentu apa yang menjadi solusi, masalah dan solusinya. Cara kemiskinan kan masih tinggi angka kemiskinan. Bicara mengenai gender, masih ada ketimpangan. Tuh. Atau bisa jadi karena memang kualitas dari gender itu yang berbeda. Walaupun sudah dibuka ruang 30% tapi tidak cukup. Kenapa? Karena tidak mau berpartisipasi. Ruangnya terbuka tapi tidak cukup sumber daya untuk berpartisipasi. Nanti silakanlah kelompok itu untuk membahasnya. Nah, nanti sekali lagi ada kelas pekan ke-11 nanti akan ada apa namanya akan ada diskusi. Oke, baik. Saya pikir itu untuk pekan ke-11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.